Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi biyadihi maqalidul umur wa yuqaddiruhu mafatihil khair wasyurur walladzi hazzara 'anil istidraj wal ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ghafur wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul maghfur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mashhur wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila ayyami wal duhur, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus ketua masjid dan juga wakilnya, juga tidak luput daripada pengurus-pengurus yang lain, bendahara dan sekretarisnya, umumnya orang tua yang hadir dalam masjid yang sangat kita cintai ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada orang tua semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menjalankan perintahnya berupa talab ilmu di dalam masjid yang kita banggakan ini. Semoga dengan kita duduk dalam majelis ta'lim ini gugur kewajiban kita sebagai hamba Allah yang diperintah untuk menuntut ilmu, juga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tidak luput pula salawat dan salam kita haturkan wadufan ka'alam keharibaan junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita memasuki hikmah yang ke-63 dari Al-Hikam Imam Ibnu Wathillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sama-sama sudah kita memaklumi sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, di mana bulan yang kita nanti-nantikan bagi penganut agama Islam. Dari 12 bulan itu yang kita tunggu-tunggu kedatangannya adalah tentu bulan suci Ramadan, karena di dalamnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran, dan juga bulan suci Ramadan yang dikatakan oleh Sayyidina Ali Sayyidul Syuhur pemimpin daripada segala bulan, dan sebaik-baik bulan adalah bulan suci Ramadan. Saya uruskan sedikit. Di dalam kitab Nasaihul Ahbad dikatakan bahwasanya Imam Ibnu Abbas ditanya, hari-hari apakah yang paling baik dan bulan-bulan apakah yang paling baik, kemudian amal-amalan apakah yang paling baik. Beliau menjawab, hari yang paling baik adalah hari Jumat,
berpijak kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna yawmal jum'ati sayyidul ayyam atau inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya pemimpin dalam hari yang seminggu itu yaitu ialah hari Jumat. Kemudian bulan-bulan apakah yang paling baik? Adalah bulan suci Ramadan, kata Imam Ibnu Abbas. Hari yang paling baik hari apa? Jumat. Amal yang paling baik adalah sholat. Namun Sayyidina Ali beliau menjawab bahwa hari yang paling baik adalah hari di mana manusia mati dalam keadaan husnul khatimah. Bulan yang paling baik di setiap bulan ia dapat bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha. Amalan yang paling bagus adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Sayyidina Ali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, terlepas daripada dua pendapat ulama besar daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jelas kita wajib berbangga dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Wajib di sini apakah wajib yang ain? Tentu wajib ain, karena di dalamnya adalah ada kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di dalamnya. Maka dikatakan dalam satu buah ungkapan, barang siapa yang gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan jasad orang tersebut disentuh oleh api neraka, dan Allah Ta'ala akan memandang orang tersebut dengan pandangan rahmat kasih sayang. Walau ada yang mengatakan hadis ini adalah dhaif, tapi paling tidak bisa dijadikan fadhailul amal. Artinya bersemangatnya kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikutnya, pijakan kita di dalam menjalankan amal ibadah puasa. Allah Ta'ala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana ibadah puasa itu bukan hanya kepada kalian saja, yang telah diwajibkan oleh Allah. Umat-umat yang terdahulu pun sudah Allah wajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, cuma syariatnya saja yang berbeda. Finalnya adalah agar kita ini menjadi orang yang bertakwa dan kita mendapatkan gelar sebagai hamba yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu final di dalam kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, tujuannya agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, berarti sarana yang Allah jadikan puasa untuk kita agar kita menjadi orang yang bertakwa dan kita mendapatkan gelar orang-orang yang muttaqin di sisi Allah Ta'ala. Ayat ini di dalam kitab Qalyubi dikatakan, barang siapa di malam yang pertama pada malam bulan suci Ramadan, ini Imam Qalyubi yang berkata. Kata Imam Qalyubi, barang siapa yang membaca ayat barusan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, barang siapa yang membaca ayat itu pada malam pertama di bulan suci Ramadan, pada waktu sholat isya di rakaat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat seperti orang-orang yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Bukan berarti dia dapat Lailatul Qadar, seperti dia menjalankan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Bagi imam atau kita yang sholat sendiri, kita membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tambah sedikit ayyaman ma'dudat misalkan. Hadirin orang-orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi poin yang kita harapkan dari amal ibadah puasa nantinya yang kita jalankan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan kita mendapatkan gelar hamba yang muttaqin di sisi Allah taala. Tapi gelar tersebut bisa gagal bagi kita untuk meraihnya bila mana 6 hal yang ada di dalam diri kita yang tercela. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Habib Zain As-Subit di dalam kitab Taqrirus Sadidah halaman 448. Beliau menyebutkan ada 6 perkara yang dapat menghambat pahala seseorang di dalam dia menjalankan ibadah puasa. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan haus semata dan juga lapar semata. Inilah yang disyaratkan oleh Nabi, kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Yaitu 6 perkara yang menghambat seseorang itu. Yang pertama adalah riba, dan yang kedua adalah namimah, yang ketiga adalah berdusta, yang keempat melihat lawan jenis dengan melihat atau dengan pandangan syahwat, kemudian yang kelima bersumpah dengan sumpah palsu, yang keenam selalu berkata jorok. Tuan guru, salah satu guru kita menyebutkan termasuk ungkapan jorok itu adalah hal hubungan intim kita, hubungan seksual kita yang kita jadikan guyon, itu termasuk daripada omongan yang jorok. Maka ini yang patut kita hindari di bulan suci Ramadan yang bakal kita sambut nanti. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kita untuk melaksanakan amal ibadah nantinya, dan kita pasang sendi-sendi pijakan kita dari sekarang ini, yaitu bersolawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya bulan Sya'ban ini, karena bulan Sya'ban ini adalah syahrus sholawat, bulannya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita tinggalkanlah masalah itu. Semoga saja Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan sehingga kita dapat menjalankan amal ibadah yang baik dan diterima oleh Allah Ta'ala. Sekarang kita lanjut hikmah yang ke-63. Qala al-imam khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna zalika istidrajan sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna zalika istidrajan sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang artinya adalah takutlah engkau daripada adanya kebaikan Allah Ta'ala kepada engkau, beserta kekalnya jahat engkau beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah bahwasanya demikian itu merupakan istidraj daripada Allah Ta'ala. Bakal kami istidraj mereka itu dari sekira-kira mereka yang tidak mengetahuinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hikmah yang ke-63 ini pengarang mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati, untuk kita ini menjadi hamba yang lebih waspada di setiap nikmat yang kita dapatkan. Di setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kebaikannya buat kita, Allah Ta'ala mencurahkan kebaikannya atas diri kita, sementara buruk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mungkin yang kita anggap itu adalah nikmat, barangkali itu adalah istidraj, lanjuran orang Banjar. Bahasa kita istidraj itu apa? Al-istidraj wa kumnul minnah fi ainil minnah, wa kumnul mihnah fi ainil minnah, yakni ialah bala malapetaka yang disalut dengan nikmat, racun yang disalut dengan kue atau manisan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut takut kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kali kita mendapatkan nikmat, di setiap kali kita mendapatkan curahan kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di setiap kali kita mendapatkan hal-hal yang Allah berikan pada diri kita, sementara ibadah kita semakin renggang dengan Allah, di majelis taklim semakin jauh kita mendengarkan kalam-kalam ulama enggan di telinga kita, tetapi dunia semakin berlimpah, khawatirnya dunia yang Allah berikan atas diri kita itu bukan nikmat, tetapi itu adalah istidraj. Contoh sudah banyak. Sejarah-sejarah di zaman dulu, kisah-kisah di zaman dulu itu adalah cermin besar buat kita, agar supaya kita bercermin di masa-masa yang lalu. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Fir'aun alaihi laknatullah, dan hadis-hadis riwayat-riwayat yang menceritakan orang-orang yang buruk akhlaknya terhadap Allah taala, seperti Namrud, kemudian Sa'labah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu orang-orang yang bergelimangan harta, mereka itu orang-orang yang bergelimangan dengan dunia, tetapi renggang hubungannya dengan Allah. Maka dunia yang mereka dapatkan, yang Allah curahkan atas mereka itu adalah istidraj, lanjuran dari Allah Ta'ala. Di mana dikatakan di dalam kitab Syarah Al-Hikam ini oleh Al-Imam Ibnu Ujaibah, beliau berkata, di setiap kali seorang ulama, ini mungkin para ustaz, para mubaligh, para di setiap seorang ulama, katakanlah tuan guru menyampaikan ilmunya, tetapi di setiap kali dia menyampaikan ilmu zuqyahnya itu tidak ada, dan setiap kali dia menyampaikan dia tidak bisa mengamalkan ilmunya, atau mungkin di setiap kali dia menyampaikan mungkin barangkali dia tidak mengetahui kapasitas yang dia sampaikan, itu juga adalah bagian daripada istidraj, lanjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Kisah Isra wal Mi'raj dikatakan, kitab Melayu nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Ta'ala mampir sekejap sebelum pulang. Allah Ta'ala izinkan Rasulullah itu melihat orang-orang yang ada di alam kubur dan orang-orang yang berada di neraka jahanam. Di dalam lubuk neraka jahanam itu ada beberapa pintu yang di situ orang-orang yang berpakaian putih bergamis yang disiksa oleh Allah Ta'ala. Lalu malaikat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau kenapa mereka yang bergamis itu dilaknat oleh Allah? Kami tidak tahu. Mereka itulah dari kalangan umatmu yang menyampaikan ilmu lancar berbahasa dan fasih di dalam berbahasa, tetapi mereka tidak mengamalkan dan mereka tidak mengetahui kapasitas ilmu yang mereka miliki. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi fasihnya lidah kita di dalam menyampaikan ilmu kita diterima oleh masyarakat dan orang memanggil kita tuan guru, tetapi kita tidak memiliki apa-apa, awas, barangkali itu adalah istidraj.
Maka di dalam syarah Al-Hikam, bukan Al-Hikam Al-Minahul Qudusiyah ini, di dalam Al-Hikam Syarqawi ada bahasanya begini: masyarakat menerima seorang santri atau seorang murid yang belum sempurna keilmuannya, maka dia telah menerima racun yang berbahaya untuk menjadi penawar, untuk menjadi penyesat di tengah-tengah kalangan masyarakat. Penawar penyesat, bukan penawar obat, bukan, tapi penawar penyesat. Itu ada keterangannya di dalam syarah Al-Hikam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita waspada di setiap kali kita mendapatkan kebaikan Allah, tapi akhlak kita semakin buruk kepada Allah Ta'ala, renggang hubungan kita dengan Allah, mungkin barangkali yang diberikan oleh Allah pada diri kita itu adalah istidraj, lanjuran. Entah itu berupa materi, ilmu pengetahuan, jabatan, pangkat, segala macamnya, mungkin itu adalah istidraj. Orang ini menerima istidraj kan tidak menyangka itu adalah bala, padahal itu adalah bala. Maka seorang guru kita menyebutkan, kalau misalkan bala, ini bala gampang kita jelas nampak, ini nikmat jelas, ini yang nikmat bersalurkan bala. Ini misalkan air minum jelas, ini misalkan racun jelas dapat kita menghindari. Ini air minum tapi di dalamnya adalah racun, susah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakhaffif ayyuhal murid min dawami ihsanil haqqi ilaika bisihhati wal kasra wa kasratil amwal wal aulad wal ittiba' wattisa' ilja wat tayasiril asbab. Khawatirlah hendaknya wahai murid, di mana senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, banyaknya harta dan banyaknya keturunan, banyaknya pengikut serta luas kedudukan dan mudah segala macam asbab-asbab, serta buruk adab engkau dengan Allah Ta'ala, gambarannya adalah dengan lalai dan tiada bersyukur kepada Allah Ta'ala, ayyakuna istidrajan. Ketahuilah itu adalah istidraj. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah tegaskan di dalam Al-Quran, kata Allah Ta'ala, sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun, bakal kami istidraj mereka itu dari sekira-kira mereka itu tidak mengetahui. Jadi kita ini tidak tahu. Yang kita nikmati, yang kita nikmati sehari-hari itu mungkin barangkali adalah istidraj. Lalu bagaimana tolak ukur untuk mengetahui demikian itu, apakah ini istidraj atau bukan? Syekh Abdul Razak radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala menyebutkan, tolak ukurnya kalau itu bukan istidraj yang Allah berikan kepada kita, kata beliau, fa innan ni'mata ya'malu la bil istidraj. Bila nikmat yang engkau dapatkan itu adalah engkau dapat untuk beribadah, gunakan ke jalan Allah, bukan istidraj berarti. Tapi bila mana nikmat, sebaliknya, bila mana nikmat tidak digunakan untuk ibadah, maka itu adalah istidraj. Jadi kata Syekh Razak, beliau menyebutkan bagaimana kita mengetahui bahwa ini nikmat istidrajkah atau bukan, tolak ukurnya. Kalau kita mendapatkan nikmat dapat kita gunakan ibadah, bukan berarti. Kalau ada nikmat berat rasanya untuk ibadah, awas istidraj. Kata siapa? Syekh Razak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Atha
kama law ahdatsu khati'an jadidna lahum ni'matan wa nasayyina lahum al-istighfar min tilkal khati'ah summa qala al-haq wa umli lahum ay numidduhum bil awafi wan ni'ami hatta na'khudhahum baghtatan. Bila mana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa istidrat dari Allah taala, nikmat menurut kita adalah nikmat, tapi yang Allah berikan itu adalah istidraj. Numidduhum bil awafi wan ni'am hatta na'khudhuhum baghtah.